Halo semuanya, kenalin nama saya Christian Marcelino Diwinanto. Saya adalah mahasiswa Universitas Bakri, program studi akuntansi angkatan 2020. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah kedua mengenai cash flow, yaitu tentang membuat laporan kepada para pebisnis untuk mengetahui cash flow bisnis mereka itu seperti apa sih. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelum masuk ke intinya, jadi saya ingin menjelaskan dulu apa arti cash flow. Jadi cash flow itu merupakan laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan juga pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Oleh karena itu, cash flow dapat digunakan untuk melacak pemasukan dan juga pengeluaran dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu. Dan tujuan dari membuat cash flow ini ada macam-macam, namun tujuan utama itu pertama memberikan informasi sebuah perusahaan atau pebisnis tentang cash receipt dan cash payment dalam satu periode. Dan tujuan lainnya itu ada operating activities, investing activities, dan juga financing activities. Untuk operating activities sendiri merupakan kegiatan operasional perusahaan seperti kegiatan penjualan barang ataupun jasa kepada pelanggan untuk pembelian dan juga persediaan. Selanjutnya ada investing activities, yaitu kegiatan investasi perusahaan seperti pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi dalam waktu jangka panjang. Dan yang terakhir ada financing activities, yaitu merupakan kegiatan pendanaan perusahaan yang berguna seperti untuk menambah modal dan penyetoran modal awal, utang bank ataupun lainnya seperti obligasi dan penerbitan saham. Next, untuk metode cash flow ini ada dua. Jadi setiap activities itu ada metode-metode tersendiri seperti operating activities, investing activities, dan financing activities. Untuk operating activities sendiri, ini kita harus menggunakan dua metode, yaitu direct method dan juga indirect method. Mengapa demikian? Karena harus dilakukan dan itu tidak sama seperti investing dan juga financing. Sedangkan kalau investing dan financing activities, kita bisa memilih satu di antara kedua metode yang tersedia seperti direct method ataupun indirect method, karena keduanya sama aja gitu, nggak ada dampak apapun, jadi sama aja. Terserah kita ingin memilih yang mana, direct ataupun indirect pada investing dan juga financing activities. Oke, next, untuk data yang dibutuhkan dalam pembuatan cash flow ini ada dua, yaitu kita perlu membuat income statement dan juga comparative statement of financial position. Oke, selanjutnya ini ada income statement. Jadi masuk ke bisnis. Jadi di sini saya ingin membuat laporan cash flow tentang usaha yang dilakukan oleh teman saya, yaitu penjualan dessert box makananku. Jadi periodenya ini dilakukan di bulan Mei tahun 2021 dengan income statement sebagai berikut. Jadi di sini tuh ada sales masuk cash balance pada kredit di akun kredit sebesar 4.032.000. Dengan expense-nya ini ada water and electric expense, other expense, depreciation expense of equipment, dan juga supplies expense dengan total sebesar 1.700.000 sekian, dan net income-nya diperoleh dari pengurangan sales dan dikurangi dengan expense dapat sekitar 2.327.900. Next, kita masuk ke statement of financial position. Jadi di statement of financial position ini terdiri dari aset dan juga equity dan juga serta liabilities. Di aset sendiri ini dipecah menjadi non-current assets dan juga current assets. Untuk non-current asset ini terdiri dari equipment yang bernilai 10.500.000, namun dikurangi dengan depresiasi equipment-nya sebesar 1 juta, sehingga equipment-nya ini bernilai 9.500.000, serta total property, plant, dan equipment pada aset ini 9.500.000. Sedangkan untuk current asetnya ini ada supplies, cash. Untuk supplies-nya sendiri ini ada 2 juta dan cash-nya
sebesar 1.327.900, sehingga total current asetnya ini mencapai 3.327.900. Dan untuk total aset secara keseluruhannya ini mencapai 12.827.900. Sedangkan di bagian equity dan liabilities, ini ada equity dan juga liabilities. Untuk equity-nya sendiri ini ada capital senilai 12.827.900, sedangkan liabilities-nya ini tidak ada. Dan bisa dilihat untuk aset dan equity serta liabilities-nya ini balance di angka 12.827.900. Next, kita masuk ke comparative statement of financial position. Jadi saya ini membuat laporannya ini untuk periode April sampai Mei. Jadi April ini kenapa kosong? Karena April ini baru mulai merintis usahanya, jadi belum kelihatan untuk hasilnya. Dan Mei ini untuk hasil perolehan yang didapat, dan bisa dilihat karena April ini baru mulai, jadi ini masih pada 000, dan di periode selanjutnya pada bulan Mei equipment-nya bertambah menjadi 10.500.000, supplies-nya 2 juta, cash-nya 3.665.000, serta kapitalnya 12.827.000. Dan semuanya ini mengalami kenaikan atau increase karena ini merupakan periode baru gitu. Jadi baru mulai merintis usahanya. Next, kita masuk ke statement of cash flow. Jadi untuk cash flow from activities-nya ini terdiri dari cash flow from activity, operating, terus investing, dan juga financing. Untuk operating sendiri ini ada net income sebesar 2.327.900 dengan adjustment. Jadi perlu di adjustment pada statement of cash flow tersebut, yaitu depresiasi sebesar 1 juta dan juga increase in supplies mencapai 1 juta, sehingga net cash profit dalam operating activity ini mencapai 1.327.900. Untuk cash flow from investing activity ini adalah akuisisi dari property, plant, dan juga equipment dari sebelumnya, itu mencapai 10.500.000. Dan untuk financing activity ini dapat dari kapital atau modal sebesar 12.827.900, dan cash-nya ini mengalami peningkatan sebesar 3.655.800. Nah, untuk mengecek apakah cash yang diterima ini benar atau tidak, kita bisa melihat dari komparatif dari laporan sebelumnya ini. Untuk cash sendirinya ada di angka 3.665.800. Oleh karena itu, statement of cash flow-nya ini sampai di sini. Mungkin cukup sekian materi penjelasan terkait tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah akuntansi keuangan menengah kedua. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen mata kuliah akuntansi keuangan menengah kedua, Ibu Monica Weni, yang telah memberikan tugasnya, serta saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan selama video ini saya buat. Mohon maaf, sekian dan terima kasih.